Pernahkah Anda merasa mengalami jalan buntu dalam hidup? Pernahkah Anda merasa tidak ada lagi jalan keluar atau solusi dari permasalahan Anda? Pernahkah Anda merasa bahwa mungkin hari ini adalah hari terakhir Anda? Pernahkah Anda merasa bahwa hari depan sangat suram dan gelap? Sobat sekalian, jika Anda sedang mengalami hal tersebut, mungkin Anda perlu mendengar video ini sampai habis. Perasaan putus asa dan tidak ada jalan keluar atau merasa mengalami jalan buntu sebenarnya adalah sama dengan seseorang yang sedang kehilangan harapan. Anda berarti sedang kehilangan harapan. Ada yang berkata bahwa harapan itu ibarat oksigen buat jiwa kita. Kita tidak bisa hidup bila tidak ada oksigen, kan? Paru-paru kita memerlukan oksigen untuk dialirkan ke darah kita. Kita menghirup oksigen kan kemudian mengeluarkan racun karbon monoksida. Sobat sekalian, bro and sis, apapun situasi yang sedang Anda hadapi saat ini, janganlah Anda sampai kehilangan harapan. Sebuah buku yang saya baca berjudul Man's Search for Meaning yang ditulis oleh Viktor Frankl. Buku ini menceritakan pengalaman pribadi Viktor Frankl sewaktu berada di kamp konsentrasi Nazi. Sekitar 1900-an Perang Dunia Pertama. Viktor Frankl menggambarkan banyak orang yang menyerah dengan hidupnya di kamp tersebut. Jadi menyerah dengan hidupnya bukan karena kekurangan makanan, bukan tidak ada obat-obatan, tapi karena mereka telah kehilangan harapan akan masa depan. Jadi mereka nggak ada alasan untuk hidup, dan mereka kehilangan alasan untuk sesuatu yang diperjuangkan. Nah, ternyata mereka inilah yang pertama-tama mati, mereka yang mati duluan. Kok bisa Viktor Frankl ini bertahan, survive di camp tersebut? Yaitu dia memiliki cara atau rahasia dengan cara memasukkan dalam pikirannya pikiran-pikiran tentang istrinya. Bahwa suatu saat mereka bisa bertemu, itu selalu dipikirkan. Gue ketemu istri gue, dibayangkan terus. Dan dia juga berpikir bagaimana setelah perang ini, dia bayangkan akan mengajar sebagai dosen mata kuliah psikologi dan khusus tentang pengalamannya di camp tersebut. Dia ingin bagikan ke banyak orang. Jadi bayangannya lagi ngajar orang nih tentang pelajaran hidup. Menurut Viktor Frankl, hidup ini bukanlah soal kesenangan atau soal kekuasaan, tetapi soal mencari arti hidup. Jadi tugas terbesar seseorang adalah menemukan arti dalam hidupnya, dalam pekerjaan, hubungan, dan keberanian dalam masa-masa sulit. Kita memberi arti dalam penderitaan kita dengan cara bagaimana kita merespon penderitaan tersebut. Begitu kata Viktor Frankl tersebut. Jadi bro and sis, kalau kita perhatikan kisah ini menarik sekali. Bahwa ada pelajaran penting dari pengalaman Viktor Frankl ini. Ternyata bahwa untuk bertahan di masa krisis adalah dengan tetap memiliki harapan bahwa hari esok akan lebih baik, bahwa badai ini akan segera berlalu. Sebuah kalimat yang ditulis seorang penulis yang hidup pada zaman Raja Salomo atau Nabi Sulaiman dalam kitab Pengkhotbah pasal 9 ayat 4 yang berbunyi, tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan, karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Penulis kitab ini menegaskan bahwa kalau Anda masih hidup hari ini, itu berarti Anda masih memiliki harapan, bro and sis. Sebab orang yang sudah mati tidak tahu apa-apa lagi. Tidak ada upah bagi mereka yang mati. Bahkan kesenangan kepada mereka juga sudah lenyap. Kalau masih hidup, bernafas hari ini berarti itu suatu anugerah dari Tuhan bahwa Anda masih bisa melakukan perubahan dalam hidup Anda dan Anda bisa meraih impian-impian Anda. Anjing dianggap binatang hina dan singa lebih keren daripada anjing. Karena singa terkenal dengan raja hutan. Tapi kalau singa yang mati buat apa? Sehingga dikatakan anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Buat apa nama masyhur, keren, terkenal tapi sudah mati? Lebih baik Anda tidak terkenal namun Anda hidup hari ini. Sehingga hidup itu berarti harapan. Dengan kita hidup hari ini, kita masih punya kesempatan untuk merubah jalan hidup kita. Namun kalau sudah mati, tidak ada kesempatan lagi bagi kita. Percayalah pada Tuhan bahwa yang terbaik belum datang dalam hidup Anda.
Oleh karena itu, tips sukses bagaimana supaya kita tetap memiliki harapan di masa krisis ini, yaitu sebagai tips buat kita semua. Yang pertama, milikilah alasan atau arti Anda hidup itu untuk apa. Dengan memiliki alasan atau tujuan Anda hidup, membuat Anda mampu dapat bertahan. Alasan atau arti Anda hidup itu bisa bermacam-macam. Anda bisa memikirkan pasangan Anda, anak-anak Anda, orang tua Anda, saudara-saudara Anda sebagai alasan Anda untuk hidup. Sebagian orang lagi memiliki alasan atau arti hidup untuk menolong banyak orang, untuk menyelamatkan jiwa-jiwa dari api neraka dan sebagainya. Kita perlu segera mempertegas diri kita agar menemukan alasan Anda untuk hidup hari ini. Alasan tersebut haruslah demikian kuat ada dalam hati dan pikiran Anda, sehingga alasan yang kuat tersebutlah yang memotivasi Anda atau mendorong Anda untuk bertahan dan bahkan maju terus. Coba jika kita temukan orang sukses di sekeliling kita, kalau kita bertanya kepada mereka, mereka itu memiliki sebuah alasan yang kuat kenapa harus sukses. Seorang filsuf Yunani kuno yang bernama Socrates berkata, untuk menggerakkan dunia, maka kita harus dulu mampu menggerakkan diri sendiri. Jadi bro and sis, temukanlah alasan yang kuat dalam diri Anda hari ini. Apa yang menggerakkan diri Anda? Apakah itu ingin lepas dari lingkaran kemiskinan? Ingin membahagiakan kedua orang tua Anda? Ingin hidup Anda lebih berarti? Ingin hidup Anda lebih makmur? Ingin hidup Anda bebas secara keuangan? Temukanlah itu hari ini. Yang kedua, bagaimana supaya Anda memiliki harapan yang kuat hari ini sehingga terlepas dari bisa keluar dan bertahan dalam masa krisis ini. Yang kedua adalah Anda harus membayangkan hal-hal yang akan Anda raih di depan sesudah krisis ini berakhir. Hal ini berbicara apa sih? Ini berbicara tentang tujuan hidup Anda, apa yang ingin Anda raih dalam karir atau pekerjaan Anda atau hal yang lain. Jadi Anda perlu membayangkannya berulang-ulang. Jadi untuk Anda bisa bertahan dalam masa krisis sehingga tidak menyerah apalagi mau bunuh diri, maka Anda harus latih diri Anda untuk membayangkan ke depan. Sesudah krisis ini selesai, Anda mau ngapain sih? Anda mau kerjakan apa sih? Anda mau pergi kemana sih? Anda mau membuat apa sih dalam hidup Anda? Sebagian orang membayangkan akan pergi tamasya mungkin dengan orang tua dan kakak adik ke luar negeri karena belum pernah mungkin jalan-jalan ke luar negeri, jadi ingin merubah hidup sehingga mendorong dia tidak menyerah hari ini. Ada mungkin yang lain termotivasi ingin mengembangkan profesi tertentu. Gua mau jadi programmer nanti, gua akan bikin aplikasi nanti, saya mau jadi pengacara, atau apa saja yang Anda bayangkan. Dan bayangkanlah Anda sudah berada di profesi tersebut. Bayangkanlah Anda sudah jadi yang seperti Anda impikan. Bayangkan Anda sedang merancang program komputer yang hebat. Bayangkan Anda sedang merancang sebuah game yang laris manis. Bayangkan Anda seorang pengacara yang sudah kaya hari itu. Ternyata dengan membayangkan Anda nanti mengerjakan apa di masa depan sangat membantu Anda untuk bertahan dalam masa krisis. Dengan kata lain sebenarnya, Anda dilatih untuk bisa berhayal yang luar biasa di masa depan. Ternyata berhayal itu tidak selalu negatif, bro and sis. Dalam situasi krisis seperti sekarang, berhayal itu penting supaya Anda punya harapan lagi. Nanti kalau sudah stabil, Anda harus lebih banyak action tentunya. Hayalan Anda harus diwujudkan dengan action. Yang ketiga, supaya kita memiliki harapan sehingga bisa keluar dari krisis ini adalah perkatakanlah hal-hal positif terhadap diri dan situasi Anda. Perkataan positif sangat baik bagi diri Anda, terutama bagi orang yang sedang kehilangan semangat hari-hari ini. Perkataan itu ternyata memiliki energi atau kekuatan. Seorang motivator yang bernama Tony Robbins berkata, "The words you constantly select will shape your destiny." Artinya, kata-kata yang Anda pilih dan perkatakan secara konsisten atau terus-menerus akan membentuk nasib Anda di depan. Oleh karena itu, ubahlah kualitas hidup Anda dengan mengubah kebiasaan Anda berkata-kata. Amati kata-kata yang Anda suka pilih. Itu akan mengubah Anda. Dalam situasi krisis saat ini, maka kita perlu mencipta ulang keadaan kita, yaitu dengan perkataan-perkataan positif. Ucapkanlah, saya pasti makmur, saya akan makmur. Saya yakin pasti berhasil.
Saya yakin pasti ada jalan keluar. Pintu-pintu berkat akan terbuka untuk saya. Masa depan saya cerah. Dan seterusnya dan sebagainya. Ucapkan, pilih kata-kata yang cocok buat Anda ucapkan terus-menerus. Demikianlah tips sukses buat kita dalam masa-masa sulit ini. Kiranya Anda coba praktekkan supaya hasilnya Anda rasakan dan Anda berbahagia. Anda harus memiliki harapan di masa sukses, masa krisis ini. Sebab harapan itu adalah oksigen bagi jiwa Anda. Tidak ada oksigen, Anda mati. Supaya Anda hidup, milikilah harapan. Yang pertama tadi, bahwa Anda harus memiliki alasan yang kuat dalam diri Anda. Yang kedua adalah bahwa Anda harus suka membayangkan, mengimajinasikan, menghayalkan apa yang akan Anda lakukan atau raih di depan Anda, di masa depan. Dan yang ketiga adalah perkatakan kata-kata positif untuk mencipta ulang keadaan atau hidup Anda. Kiranya video kali ini bermanfaat bagi Anda. Selamat hidup berkelimpahan. God bless.